Halo Rek, apa kabar? Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita. Membahas alur film mulai dari drama, aksi, misteri, hingga fantasi. Semua tersaji, penuh sensasi. Langsung weyore, ngene ceritone. Kisah dimulai dengan seorang anak kecil bernama Suparp Squawkakak Kuak Kuak. Ya namanya susah, kita panggil saja Puek. Ia berdiri sambil meneteskan air mata di depan kelas. Diminta gurunya menceritakan kehidupan keluarganya, di sini Puek hanya hidup berdua bersama sang ibu dengan profesi seorang pengedar narkoba eceran. Meski sang ibu menjalani profesi kelam, kasih sayangnya pada Puek tak pernah surut. Ia tak pernah membentak, apalagi memukul. Dengan penuh tanggung jawab, ia memastikan putranya mendapat pendidikan yang layak. Meski mereka hidup di tengah lingkungan yang jauh dari kata pantas. Dan inilah Puek yang kini tumbuh menjadi seorang pemuda sebatang kara. Setelah ibunya dipenjara, ia terpaksa bertahan hidup sendirian di lingkungan yang penuh dengan kriminalitas. Namun Puek memilih bertahan, menguatkan mental, menutup telinga dari bisikan gelap, demi satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Sebelum berangkat ke sekolah, Puek sempat mampir ke warung langganannya. Namun suasana mendadak berubah panas ketika dua preman kampung mulai mencari gara-gara, melontarkan kata-kata kotor tentang ibunya. Mereka tak tahu satu hal, saat ibunya dihina, Puek bisa berubah brutal dan kehilangan kendali. Di tengah ketegangan, muncul seorang gadis, teman masa kecil Puek, yang selalu perhatian dan sering menina bobokan Puek di saat merasa pusing. Ia mencoba menahan amarah Puek, mengingatkannya untuk tetap sabar dan tawakal. Tapi kedua preman itu justru semakin menjadi melontarkan hinaan yang lebih keji terhadap ibunya dan... Dan begitulah Puek akhirnya mendapat penghargaan, sepasang borgol yang mengikat tangannya di dalam mobil penjara, menuju lembaga permasyarakatan remaja. Di sampingnya duduk seorang pemuda cantik bernama Fluk, berhati lembut dan penuh penyesalan. Ia terjerat kasus narkoba, akibat ditipu oleh teman sekamarnya sendiri. Setibanya di penjara, Puek dan Fluk langsung dihadapkan pada kepala sipir yang bengis dan tak kenal ampun. Begitu tahu Puek berasal dari distrik rawan kriminal, tatapan sang sipir berubah tajam. Tanpa belas kasihan, Puek dipisahkan dan dilempar ke blok musuh, dikelilingi geng dari kampung lain tanpa satupun sekutu. Dan inilah Bir, bos dari geng blok kampung lain, kejam, karismatik, dan disegani. Mulai detik ini, Puek dan Fluk resmi diambil alih olehnya. Bersama wakilnya Boy, mereka akan dididik dengan cara keras. Lalu diajak bergabung ke dalam kelompok yang tak kenal belas kasihan. Hal pertama yang dilakukan Bir bukanlah jamuan, tapi penghinaan. Ia membuli Puek habis-habisan, memaksa menyerahkan barang berharganya. Tak berhenti di situ. Puek dipaksa melepas celananya. Di sana, tanpa ampun, rambutnya dicukur hingga botak plontos.
Sebuah ritual perpeloncoan yang brutal, tanda bahwa hidupnya di penjara baru saja dimulai. อยู่ในเนี้ยมึงต้องหัดใจเย็นๆลงบ้าง ใจเย็นไอ้หนุ่มอย่ารู้จักไอ้สัตว์ Selanjutnya, giliran Fluke tiba. Si pria cantik yang selalu menjaga penampilannya kini tak berdaya. Di tengah tatapan liar, Boy mendekat dengan senyum sinis. Dengan tangan dingin, ia merenggut mahkota kebanggaan Fluke. Rambut indah yang selama ini ia rawat. Fluke menangis terseduh-seduh. Di penjara ini, air mata hanyalah hiburan bagi para pemangsa. Saat malam menyelimuti penjara, Puek dan Fluke terbangun oleh suara langkah berat. Boy datang dengan perintah. "Bos manggil," ucapnya dingin. Fluke yang lemah tak mampu menolak, tubuhnya gemetar saat dipaksa berdiri. Dalam diam, ia digiring menuju Bir, yang menunggu di sudut gelap blok. Tak ada penolakan, tak ada pilihan, hanya ketakutan yang menggantung di udara. Sebagai satu-satunya pria berwajah cantik di tengah para napi beringas, Fluke jadi sasaran. Bir menyodorkan permen lollipop untuk Fluke yang kalian pasti lebih mengetahui maksudnya. Fluke sempat menolak, masih berusaha bertahan. Tapi ancaman brutal akan terjadi jika menolak melakukannya, sehingga membuatnya tak punya pilihan. Demi bertahan hidup, ia terpaksa tunduk, meski harga dirinya hancur. Giliran Puek. Karena berani membangkang perintah Bir, ia jadi sasaran amarah. Tanpa aba-aba, para napi langsung mengeroyoknya. Pukulan datang dari segala arah. Di lantai blok penjara yang dingin, Puek terkapar, babak belur, tapi tetap menggenggam harga dirinya. Dan pagi menjelang, kantin penjara mulai dipenuhi napi. Dari blok sebelah, muncullah geng dari distrik Puek, Banggus, ketua geng yang tenang tapi berwibawa, dan Golf, wakilnya yang dikenal bengis. Di tengah keramaian itu, Puek masuk dengan langkah lemah, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Ia datang terlambat. Nasi sudah habis, hanya tersisa kerak dingin dan sisa lauk. Betapa miris nasib Puek pagi itu. Tubuhnya sudah babak belur, tangannya hanya menggenggam nasi kerak dan lauk sisa. Tapi belum sempat ia santap, Boy datang dan menendangnya hingga tumpah ke lantai. Tak ada ampun, bahkan sisa pun direnggut darinya. Golf geram melihat perlakuan keji terhadap Puek. Tangannya mengepal, siap maju. Tapi Banggus menahannya. "Tenang, belum saatnya ribut sama Bear," katanya tegas. Golf pun menahan diri meski amarahnya belum padam. Waktu mandi tiba, Puek kembali jadi sasaran. Bear muncul, menatap tajam sambil menyeringai. Dengan suara dingin, ia memaksa Puek berlutut. Dalihnya sederhana. Di penjara, mandi pun harus bayar. เพราะฉะนั้น กูบอกให้คุกเข่าลง Puek tetap bangkit, menolak tunduk. Kesal, Bear menarik Fluke sebagai gantinya. Fluke gemetar. Seumur hidup, ia tak pernah menyakiti siapapun. Tapi pengalaman hidupnya justru sering membuat punya orang lain menjadi keras. Dan ini yang terjadi.
ไปสัตว์ Melihat hal itu, Boy pun menjadi kesal. Tanpa banyak bicara, ini yang terjadi. Saat Puek masih pingsan di tempat mandi, semua napi sudah berbaris di lapangan. Kepala sipir menatap tajam. "Orangmu terlambat, Bir." Beberapa menit kemudian, Fluk muncul dengan langkah gemetar. Tanpa pikir panjang, Bir langsung menempelengnya keras. Di depan semua orang, tanpa ampun. ตอแหลนักเหรอเหี้ยกูเลี้ยงมือดีไม่ชอบเหรอมึงทำอะไรมา Tak lama, Puek muncul. Baru siuman, tubuh masih lemah, tapi tetap mencoba menghentikan tindakan Bir. Situasi memanas, ketegangan membuncah di udara. Melihat itu, Boy yang mulai gerah akhirnya turun tangan. Dengan langkah cepat, ia menghentikan kekacauan sebelum meledak. พอเหอะกูขอ Melihat Golf terpojok dan situasi memanas, Bangus akhirnya melangkah maju. Dengan suara tenang namun tegas, ia meminta Bir menghentikan aksinya. Untuk meredakan ketegangan, Bangus lalu meminta membawa salah satu dari mereka ke bloknya. Tanpa ragu, ia memilih Puek, melihat potensi dalam dirinya. Berbeda 180 derajat dari geng Bir, Bangus dan anak buahnya masih menjunjung sisi kemanusiaan. Di blok mereka, tak ada kekerasan, baik untuk napi, baru maupun lama. Bangus dikenal bijak, adil, dan penuh perhitungan. Sebagai tanda kepercayaan, ia bahkan menyerahkan senjata rakitannya sendiri kepada Puek. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. อันนี้พกติดตัวไว้ดีเพื่อน กูให้ยืมนะ Waktu berlalu sejak Puek pindah ke blok Bang Agus. Hidupnya jauh lebih tenang. Ia diterima, dihormati, dan mulai akrab dengan semua orang. Berbanding terbalik dengan Fluk. Di tangan Bir, ia menjadi budak. Dipaksa melayani napi satu persatu. Diperlakukan tak manusiawi, tanpa ruang untuk bernapas. Hari-harinya berubah jadi neraka yang tak kunjung usai. Waktu kunjungan keluarga tiba, Puek menjadi yang pertama dikunjungi si kembang kampungnya. Tapi senyum gadis itu hanya membawa kabar pahit. Ia memilih meninggalkan Puek, tak sanggup menunggu lebih lama. Tak lama, Bangus dijumpai ayahnya. Dengan suara penuh harap, sang ayah memintanya untuk tinggal bersama Bibi saat bebas nanti, agar bisa memulai hidup yang lebih baik, jauh dari jalan kelam yang sama. พามาหาเผือกไม่ได้อีกแล้วนะ ให้โอกาสเมืองไม่ได้กันอยู่ที่นี่กับพระไม่ได้เหรอทั้งชีวิตกันนะกันก็รับผิดชอบอยู่ที่ไอ้พระ Di saat yang bersamaan, Golf diserang oleh Bir dan 3 anak buahnya. Namun tepat saat situasi makin buruk, Puek yang kebetulan lewat langsung berlari mendekat dan... Tak lama, kegaduhan itu menarik perhatian sipir. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan semua untuk tiarap. Suasana langsung hening dan tegang. Bangus yang baru keluar dari ruang kunjungan ikut tiarap, membaca situasi dengan cepat. Dan di tengah ketegangan itu, lewat tatapan tajam antara Bir dan Bangus, tersirat satu hal. Perang tak bisa dihindari. Mereka pun sepakat, akan ada pertarungan. Waktu dan tempat segera ditentukan. Malam itu, suasana di blok Bir dipenuhi kebusukan. Setelah Fluk dibuat tak berdaya oleh perbuatan bejat Bir dan kelompoknya yang terus-menerus, Bir dan anak buahnya berkumpul diam-diam. Mereka menyiapkan rencana keji, berniat meracuni Bangus dengan mencampurkan serpihan pisau cutter ke dalam makanan kelompoknya. Bukan duel, bukan adu kekuatan, tapi cara licik untuk menyingkirkan lawan tanpa harus bertarung secara jantan. Pagi itu saat sarapan, Bir dan Boy mengawasi dari kejauhan, menanti siapa yang akan menelan racun serpihan cutter. Tepat saat makanan hampir disantap, Fluk muncul dengan wajah panik. Kemudian, Fluk menelan seluruh makanan itu,
demi menyelamatkan mereka semua, sekaligus sebagai jalan mengakhiri penderitaannya. Tubuhnya langsung menggeliat kesakitan. Melihat itu, Puek berlari menghampiri Bir yang duduk santai, siap menghajarnya. Namun Banggus segera menahan Puek untuk menenangkannya. Tepat saat matahari berada di puncak, dua kubu berkumpul di lapangan. Seragam penjara melekat ketat di tubuh mereka, wajah-wajah tegang siap bertarung. Tanpa aba-aba, tawuran antar geng pun pecah, keras, brutal, dan tak ada yang mundur. Hari itu, penjara berubah jadi medan perang. Di tengah kekacauan tawuran, Bir bergerak cepat dengan senjata tajam di tangannya. Sorot matanya mengunci Banggus. Saat lawannya lengah, Bir menghujamkan tikaman bertubi-tubi ke perut Banggus. Tawuran akhirnya dihentikan paksa oleh sipir yang turun tangan dengan amarah membara. Saat malam tiba, semua tampak tenang, Banggus justru dilanda demam tinggi. Tubuhnya menggigil, napas berat. Golf dan Puek panik, tak tahu harus berbuat apa. Barulah saat mereka membuka bajunya, semuanya jelas. Banggus selama ini menahan sakit dari tikaman Bir. Luka dalam yang akan merenggut nyawanya. Puek dan Golf berteriak minta bantuan, tapi sipir tak menggubris. Tanpa pilihan, mereka hanya bisa menemani Banggus. Hingga napas terakhirnya terhenti dalam diam yang memilukan. Keesokan harinya, ayah Banggus datang dengan wajah murka setelah mendengar kabar kematian putranya. Ia mengamuk di hadapan kepala sipir yang biasanya bengis, kali ini hanya bisa tertunduk, tak sanggup membela diri. Meski keras, ternyata ia masih punya hati. Ia tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seburuk ini. Di saat yang sama, Puek dan Golf melangkah ke blok Bir, tanpa pasukan, hanya keberanian yang mereka bawa. Atas kematian Banggus dan Fluk, Puek menantang Bir duel 1 lawan 1 secara jantan. Bir yang dikelilingi anak buahnya tak bisa mundur. Demi harga diri, ia menerima tantangan itu. Pertarungan hidup dan mati pun tak terelakkan. Di toilet umum penjara menjadi arena pertarungan, Puek dan Bir berdiri saling menatap tajam. Tempat itu berubah jadi arena gladiator, tanpa aturan, tanpa belas kasihan. Dengan hanya satu senjata tajam di tangan, mereka bersiap bertarung sampai mati. Lengan kiri Puek tergores tajam oleh serangan Bir, darah menetes deras. Namun wajahnya tetap tenang, matanya tajam. Fokus penuh pada lawan. Bir yang terlalu percaya diri mulai lengah, mengira kemenangan sudah di tangan. Justru di saat itulah Puek melancarkan serangan kejutan. Bir akhirnya terjatuh, tak berdaya, setelah Puek menikamnya di tempat yang sama seperti yang diterima Banggus. Dalam sisa napasnya, Bir memohon bantuan pada Boy dan anak buahnya. Namun mereka terdiam, tak mampu berbuat apa-apa. Golf dengan tatapan dingin mengingatkan mereka akan kesepakatan yang sudah disepakati. Tak ada yang bisa membatalkan. Begitu Bir tewas di tangan Puek, kepala sipir muncul dengan cepat menghentikan keributan yang baru saja terjadi. Namun, karena Bir sudah terlanjur kehilangan nyawanya, tak ada lagi yang bisa dilakukan selain mengurung Puek dan Golf di ruang isolasi. Setelah sekian lama terkunci di ruang isolasi, kepala sipir akhirnya muncul, membawa pemukul berat yang biasa digunakan untuk menghukum pembangkang. Namun, yang mengejutkan, dia juga membawa makanan untuk Puek dan Golf. Dengan tatapan tajam, dia meminta mereka duduk, bersiap untuk berbicara. Menyidik apa sebenarnya tujuan mereka melakukan keributan yang memicu kekacauan ini.
Puek dan Golf tetap diam, enggan menceritakan kronologi kejadian. Kepala sipir menarik napas dalam-dalam, tampak lelah menghadapi tahanan seperti mereka berdua. Dengan 3 korban jiwa di penjara, dia tahu situasinya sudah tak terkendali. Akhirnya, dengan keputusan tegas, kepala sipir memutuskan untuk memindahkan mereka ke zona lain. Harapannya, di tempat baru mereka bisa menjadi lebih baik, meski tak ada jaminan itu akan terjadi. Alih-alih tempat yang lebih baik, Puek justru dipindahkan ke penjara yang jauh lebih kejam dan ketat. Kepala sipir barunya menyambutnya bukan dengan kata, tapi dengan kekerasan. Pertanda jelas bahwa di sini tak ada belas kasihan. Lagi-lagi Puek tak punya pilihan. Ia harus bertahan atau hancur. สดมากใช่ไหม Tamat. Makna yang dapat diambil dari film ini pada hakikatnya setiap manusia terlahir dengan kebaikan dalam dirinya. Namun, kerasnya dunia dan luka yang ditinggalkan oleh kejahatan seringkali mengubah hati yang lembut menjadi dingin. Bukan karena mereka ingin menjadi jahat, tapi karena mereka terlalu sering disakiti hingga lupa caranya menjadi baik. Dan yang terakhir, jadi viral alhamdulillah, jika tidak jadi amal bercerita. Sampai jumpa lagi.